Nah, saudara-saudari, adanya Minggu Kerahiman rupanya terkait erat dengan gambar kerahiman. Yuk sekarang kita bahas yang kedua, yaitu Minggu Kerahiman. Mengenai Minggu Kerahiman itu tertulis di dalam BHF 49 juga, yang masih ada hubungannya dengan gambar tadi. Aku, Yesus, merindukan adanya pesta kerahiman, dan seterusnya di bagian yang sudah kita bahas mengenai gambar dan pemberkatan secara meriah tadi itu. Apa sih yang dikehendaki Tuhan Yesus mengenai minggu atau pesta kerahiman itu? Itu dapat kita temukan dalam BHF 50. Aku, baginda Yesus, menghendaki agar para imam berkhotbah tentang kerahimanku yang besar terhadap jiwa-jiwa orang-orang berdosa. Berapa imam yang sudah berkhotbah tentang itu dan berapa yang belum? Kalau masih banyak imam yang belum berkhotbah tentang itu, berarti Anda sebagai umat dapat menjadi rasul kerahiman, yaitu itu bagian devosi yang kelima nanti ada hubungan dengan ini, artinya mendorong, mendesak atau memohon, meminta kepada para imam supaya berkhotbah tentang kerahiman Allah pada minggu pesta kerahiman itu. Karena memang itulah yang dikehendaki Sang Kristus melalui Suster Faustina, supaya para imam menyampaikan kerahiman Allah yang begitu besar terhadap jiwa orang-orang berdosa. Apakah yang diberi tugas hanya para imam? Masa hanya para imam? Tentulah tidak. BHF 206. Pada hari pestaku, pesta kerahiman. Jadi ini nyambung tadi itu ya, nyambung dengan BHF 50. Engkau yang dimaksud adalah Suster Faustina dalam konteks kecil. Tapi ketika wahyu privat ini diakui juga oleh gereja dan kemudian dibaca orang, engkau yang artinya Suster Faustina ini tidak hanya untuk beliau saja, tapi untuk berlaku kepada setiap devosan. Konteks awalnya, ini Suster Faustina harus menjelajahi seluruh dunia dan membawa jiwa-jiwa yang layu ke mata air kerahimanku. Ketika dikenakan untuk seluruh umat Katolik yang kemudian yakin pada devosi ini, berarti engkaunya adalah kamu, saya, kita semua menjelajahi seluruh dunia, membawa jiwa-jiwa yang layu ke mata air kerahimanku. Apakah ada jiwa-jiwa yang layu di sekitar kita? Ya banyak ya. Jiwa-jiwa yang layu itu bisa karena suam-suam kuku, imannya mulai luntur, semangat rohaninya mulai hilang, bisa juga karena kesedihan, bisa juga karena derita, macam-macam sebabnya jiwa-jiwa yang layu. Kekurangan kepercayaan kepada kerahiman Tuhan, kurang keyakinan pada penyelenggaraan ilahi, dan lain sebagainya. Itu semua bisa disebabkan oleh duka derita dalam hidup, tetapi juga bisa disebabkan oleh kelalaian. Kelalaian artinya berarti orang Katolik yang kemudian lalai berdoa, lalai misa, lalai segala macam, dianggap tidak penting hal-hal yang seperti itu. Itulah orang-orang yang disebut sebagai jiwa-jiwa yang layu. Harus dibawa. Pertama-tama dibawa dalam doa. Yang kedua juga dibawa supaya hatinya itu melihat mata air kerahiman Allah sendiri. Lanjutannya, aku akan menyembuhkan dan menguatkan mereka. Itu janji Tuhan. Selanjutnya kita dapat bertanya, apa sih kehendak Tuhan Yesus mengenai gambar kerahiman? Jawabannya ada di BHF 88. Aku, baginda Yesus, ingin gambar ini dipajang di depan umum pada minggu pertama sesudah Paskah. Minggu itu adalah pesta kerahiman. Ada rujukan yang lain. Tadi sudah dirujuk BHF 49, sekarang dirujuk kembali pada BHF 88 mengenai gambar kerahiman. Supaya dipajang, ini nyambung dengan bagian kerasulan. Seandainya di parokimu praktek ini belum jalan, di lingkungan atau di tempat-tempatmu belum jalan, engkau bisa memperkenalkan, mendorong, mendesak, atau juga meminta, memohon, supaya ada pemajangan gambar itu khususnya pada minggu pertama sesudah Paskah. Dengan demikian kamu dapat menjadi rasul kerahiman ilahi, yaitu kategori kelima dari devosi atau rincian devosi ini. Selain berkaitan dengan gambar kerahiman, minggu kerahiman juga terkait erat dengan novena kerahiman. Jadi novena kerahiman itu bagian dari minggu kerahiman ilahi. Karena bagikan menyiapkan datangnya pesta kerahiman ilahi itu.
Maka novena sebenarnya bukan bagian yang terpisah karena punya waktu yang begitu khusus. Bahkan dinyatakan dengan jelas Minggu Kerahiman Ilahi itu tempatnya kapan, kemudian novenanya dilakukan kapan. Kalau dihitung mundur, novena kan dimulai pada hari Jumat Agung. Tentu Anda yang sudah melaksanakannya sangat tahu mengenai hal ini. Jadi Minggu Kerahiman Ilahi itu kaitannya dengan gambar, kaitannya juga dengan novena. Novena lebih terkait erat dengan Minggu Kerahiman, tapi gambar juga tidak kurang terkait erat dengan Minggu Kerahiman. Meskipun kalau gambar kerahiman dapat dipisahkan tanda petik dari Minggu Kerahiman, karena Anda dapat memajangnya juga di rumah, tidak hanya pada saat Minggu Paskah yang kedua. Setiap hari pun dapat Anda gunakan untuk berdoa.